Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi untuk ngaji lagi, dan sebenarnya temanya ini tema yang paling hot, paling mantap gitu, karena disinilah perbedaan ahlu sunnah yang sebenarnya dengan mereka yang kemudian tidak memahami prinsip-prinsip ahlu sunnah, yaitu tentang wasilah. Jadi ada sebagian orang yang berkeyakinan untuk sampai kepada Allah harus lewat seseorang, dan bahkan seseorang itu pun orang yang sudah meninggal. Nah, ini keyakinan ini ada dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah ketemu titik temunya. Karena yang satunya meyakini ya harus seperti itu, yang satunya meyakini itu salah. Jadi benar-benar perbedaannya itu timur dan barat itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ini saya sampaikan dengan hati-hati menggunakan ayat, hadis, tentu kitabnya juga ada. Harapannya bisa dipahami. Jadi bukan karena semata-mata ta'assub atau senang sama tokoh tertentu, tapi lebih kepada karena ilmu kita berpegang. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim meyakini kalau kita bisa mencapai Allah, mendekat kepada Allah melalui wasilah-wasilah itu ada memang. Ya, disebutkan dalam banyak dalil, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasilah yang benar itu adalah dengan amal solih kita sendiri, satu. Kemudian yang kedua dengan asmaul husna, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalaupun harus dengan orang lain, maka orang lainnya harus yang hidup bukan yang mati. Di situ perbedaannya. Nanti sebagian kaum muslimin itu meyakini bolehnya mencari wasilah bertawasul dengan orang yang mati. Disebutkan dalam beberapa dalil. Yang pertama, Quran surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'uhu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang sholih. Berarti yang membuat naik kepada Allah, mendekat kepada Allah itu amal dan perkataan yang baik. Terus bukan karena orang yang sudah mati. Kemudian Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang sholih. Di sini perintah langsung Allah kepada para rasul untuk beramal yang sholih, bukan untuk mencari makam-makam tertentu, bukan. Artinya kalau kemudian dia harus mencari wasilah, maka wasilahnya nggih amal yang sholih niku. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami karena sesungguhnya dia orang-orang yang sholih. Jadi yang sholih dirinya, bukan orang mati yang sholih. Dan kami masukkan mereka ke dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat karena dia menjadi orang sholih. Nah, sifat orang yang sholih ya berarti dia yang beramal, bukan orang lain. Jadi bukan mendekat kepada orang sholih yang sudah meninggal, tapi menjadi orang sholih itu sendiri. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekat kepada Allah. Itu yang disebut wasilah. Perbuatannya namanya tawasul. Nah, tawasul tadi saya sebutkan, yaitu
menggunakan nama-nama Allah Asmaul Husna. Kemudian yang kedua dengan amal yang solih. Kemudian yang ketiga dengan orang solih yang hidup, bukan yang sudah mati. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Dalil ini menjadi dalil krusial, bantahan buat orang yang mendekat kepada Allah menggunakan atau melewati melalui orang yang sudah meninggal. Allah menyebutkan pada Al-Isra 57 ini, mereka yang kamu seru itu, mereka sendiri sedang mencari jalan kepada Robnya. Jadi sesolih apapun orang, wali, kiai, gus, habib gitu kan, maka semua itu tidak ada yang bisa menjamin kalau dia selamat, tidak ada. Nah, karena tidak ada jaminan, maka di sini Allah justru memastikan mereka sendiri sedang mencari jalan menuju Allah. Maka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya karena mereka sendiri tidak punya jaminan, maka ya tidak bisa kemudian kita minta kepadanya untuk menjamin diri kita. Makanya kalau ada habib yang ngomong, kamu nek nggak ngajeni kami, kamu ndak akan tak kasih syafaat. Nah, ini dusta nih. Jelas dusta. Karena syafaat itu yang memberikan bukan mereka, tapi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, bentuk kita mendekat kepada Allah adalah sampai Allah mencintai kita. Nah, cara biar Allah mencintai kita disebutkan pada Al-Imran 31, nek kamu ngaku cinta kepada Allah, ikutlah aku. Nah, ikutlah aku di sini bukan nyari kuburanku, tapi ikutlah sunnahku. Nah, ngoten. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang membawa Islam, dan Islam di negerinya, negeri asalnya yaitu Mekah dan Madinah, sampai detik ini terjaga, sampai Nabi mengabarkan Islam itu di akhir zaman akan kembali ke tempat asalnya seperti ular masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Maka hari ini makam beliau SAW tidak pernah disembah oleh manusia. Jadi kalau di sini yang dijaga polisi tentara itu toko emas, yang di sana itu kalau dijaga tentara ya kuburan gitu. Agar jangan sampai ada kesyirikan yang terjadi di kuburan, wabil khusus makam Nabi SAW. Tapi namanya manusia punya keyakinan yang keliru tadi loh soal tawasul. 1001 cara dicari, termasuk sudah nulis pesen-pesen, ya Rasul saya minta ini, minta ini, minta ini. Nah, niku digawe surat kecil itu, nanti nek punya kesempatan ada lubang itu diuncal kayak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Jadi yang menarik itu bahwasanya yang namanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Dari 4 itu yang 3 meninggal dibunuh. Ini di mana-mana saya ulang-ulang. Ini menunjukkan kondisi politik itu tidak sedang baik-baik aja. Jadi kayak misal di Indonesia ada presiden 4 periode kok mati dibunuh 3-3-nya dari 4. Misal dari mulai Pak BY mati dibunuh, Pak sinten mulai Habibie mati dibunuh, Pak Harto mati dibunuh. Berarti kan Indonesia sedang guncang gitu kan. Nah, Khulafaur Rasyidin 4 ini 3 mati dibunuh, enggak ada niku yang setelah terbunuhnya yang pertama kemudian datang yang kedua kepada makam Nabi, ya Rasul minta tolong, mang bantu supaya negeri ini atau Madinah ini dijaga oleh Allah, enggak ada. Mereka ya berdoa sendiri, kalaupun harus tawasul ya tawasul kepada orang yang hidup. Sampai ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapati negerinya sedang paceklik, itu yang dicari itu pamannya Nabi yang sedang hidup atau masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dan beliau berdoa, ya Allah, dulu ketika Rasul masih hidup kami bertawasul menggunakan atau bertawasul dengan Nabi engkau yang hidup. Nah sekarang beliau sudah meninggal, maka kami bertawasul kepada paman Nabi engkau, maka kami minta untuk diturunkan hujan, maka hujan pun turun. Jadi tawasulnya sama orang hidup, bukan sama orang yang sudah mati. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini. Disebutkan kalau kamu mau mencintai Allah, ngaku cinta sama Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku di sini nggih ajaranku, yaitu sunnah Nabi, bukan kemudian mencari makamnya, bukan. Kemudian balasannya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan dicintai Allah. Dan kemudian kamu akan diampuni dosa-dosamu. Sehingga orang yang pengen mendekat kepada Allah itu indikasi sudah dekat itu kan dicintai. Misal
Jenengan nggak kenal dengan seseorang, pengen kenal, nyedak sih, ya toh. Kenalan, terus diingo-ingo, wong iki seneng mangan roti sisir terus ditukokke gitu. Nah, begitu dikasih, wah, mulai sumringah. Nah, makanya kan Nabi mengatakan tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Jadi dengan kita memberikan orang hadiah sesuai yang dia senangi, muncul cinta. Nah, ketika muncul cinta, nah dekatlah kita. Maka Allah sudah memberikan guidance, arahan, clue, kisi-kisi. Kalau mau dekat dengan aku alias tak cintai, nah, jangan cuma ngaku-ngaku tok, tapi ikutilah sunnahku. Maka engkau akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Maidah 83. Ini ayatnya pun kuatah nih. Artinya kita insya Allah berdiri tegak di atas dalil nih. Bukan cuma sekedar ta'assub, bukan cuma sekedar fanatik, ngefan gitu, enggak. Lebih kepada dalil. Kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 83. Banter suara kula. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, menjadi saksi atas kebenaran Quran berarti ingin mengamalkan Quran itu sendiri, bukan kemudian mencari makam-makam tertentu, bukan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia tidak perlu kemudian mendatangi makam-makam tertentu rutin sampai haul segala macam. Itu tidak ada di dalam Islam, tidak ada. Bahkan yang mau jujur itu haul yang di Pasar Kliwon itu baru mulai 113 atau 14 tahun yang lalu, sehingga 115 ke sana kan tidak ada, baru diada-adakan. Makanya itu yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar itu Al-Quran. Wa khairul huda Muhammad. Dan petunjuk terbaik petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan urusan dalam agama yang paling jelek itu yang diada-adakan. Diada-adakan itu apa toh? Dulu enggak ada, sekarang dimunculkan. Yang kaitannya dengan ibadah. Makanya sampai Imam Malik itu membuat kalimat yang sangat indah. Barang siapa yang beramal di mana tidak pernah dicontohkan oleh nabinya, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka secara tidak langsung dia sedang mengatakan, wahai engkau nabiku Muhammad, sesungguhnya engkau kurang komplit dalam menyampaikan risalah. Ini nek basa halus sih, nek diterjemahke plek sesuai bahasa Arabnya, sesungguhnya engkau telah mengkhianati risalah. Jadi risalahmu itu gak komplit wahai nabiku, tak kompliti, tak gawe iki. Kula ndek izin ten TikTok niki enten sing protes. Iki terjemahane kok gak sesuai karo bahasa Arab. Soalnya kadang ya bahasa Arab itu diterjemahke plek niku petune niku Pak, kalimatnya niku ten kuping niku panas Pak. Makanya saya ngasih contohnya dan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui artinya apa. Wal kaifiyatu majhulun, dan bagaimana istiwa enggak ada orang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani wajib. Wasu'alu an bid'ah, dan mempertanyakannya, ini tidak diterjemahkan bahasa Arab yang plek, dan mempertanyakannya itu adalah sebuah bid'ah. Bid'ah itu perkara yang tidak pernah dicontohkan. Nah, kalau biasanya terjemah yang terakhir niku wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah sebuah kesalahan. Lho rada halus. Iku sing protes ya. Iki terjemahane enggak sesuai. Wong ora iso bahasa Arab. Padahal kula sekolah bahasa Arab. Wis bejake mawon. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke situ tadi. Bahwasanya Imam Malik mengatakan orang yang membuat sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah Nabi contohkan, maka dia faqad za'ama, dia sudah menuduh anna Muhammadan khana risalah, bahwasanya Muhammad SAW itu mengkhianati risalah. Loh, kan ra penak banget, mireng itu enggak penak. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang harus kita pahami, Nabi tidak pernah nyuruh haul-haulan, tidak pernah.
kemudian tidak pernah meminta untuk mendekat pada kuburan beliau. Bahkan dalil-dalil itu justru banyak menunjukkan bagaimana beliau itu minta, jangan wala taj'alu qabri idan, jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai tempat tempat perayaan. Perayaan itu maksudnya ngumpulnya orang di situ, ada lampu yang menyala, ada keramaian, ada makanan. Ini loh, hari itu kan penting loh. Maka ngumpulnya orang di makam itu sebenarnya sudah Nabi wanti-wanti jangan sampai dalam rangka merayakan. Kan ada tanya haul ki apa to? Bahasanya kan langsung perayaan kematian. Disebut haul karena berulang setiap tahun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini Al Imran 193. Nah, mungkin akan memprotes. Nah, tapi sudah kok katanya datang itu sampai 1 juta orang. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang bersyukur itu cuma sedikit. Ini mengindikasikan bahwasanya kebenaran tidak pernah diukur dengan jumlah. Sehingga nanti dalam konteks kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-jamaah, kata jamaah itu bukan berarti harus kumpul dalam jumlah banyak, tapi disebutkan oleh Nabi SAW ma'ana wa ashabi, yaitu orang yang berdiri tegak di atas apa yang aku ajarkan dan apa yang diamalkan sahabatku. Jadi bukan soal banyak-banyakan. Sering saya kasih contoh ini, masjid ini misal zuhur jam 12 kurang 5 jenengan mau keluar ke masjid, tapi jenengan ragu kok adan ya. Akhirnya jenengan ketosnya adan, sampai akhirnya nggak adan, memang yang adan belum datang atau nggak ada gitu kan. Lalu mungkin santri ini pada libur juga. Nah, maka harusnya jenengan tetap berangkat. Kok pada akhirnya jam 12 itu tidak ada yang adan, jenengan yang adan. Kok setelah adan tidak ada yang datang, ya jenengan komati. Nah, misal jadwal komatnya sudah tercapai, misal 10 menit kemudian komat, jenengan komati. Begitu sudah komat, tidak ada lagi orang datang, ya sudah jenengan sholat piyambak. Sholat jenengan sendirian di masjid di waktu ditegakkannya sholat jamaah, maka disitulah jenengan bersama dengan jamaah atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak harus ngumpulnya banyak orang, minyak massa gitu. Kemudian dadak ngangkat imam terus namanya itu selain baiat. Nanti orang LDI menambahkan dalam rukun Islam itu ada baiat. Jadi kalau tidak berbaiat Islamnya tidak sah. Sehingga imam mereka yang pertama Hasan Ubaidillah itu mendapat julukan pengesah imam di Indonesia, pengesah Islam di Indonesia. Sehingga nanti kegiatan mereka rutin setahun entah sekali entah 2 kali. Niku ada kegiatan syahadat ulang, baiat ulang. Niku mirip kayak Syiah. Syiah itu nambahin rukun Islam dengan rukun yang ke-6 yaitu imamah. Kalau tidak meyakini imam mereka, maka keislamannya tidak sah. Nah, imamnya yang mana? Yang mereka sudah sebut yaitu 12 imam. Yang 11 sudah pernah datang, yang 1 nanti datangnya di akhir zaman. Nah, wali bidin azan ya Allah wa yakum, Syiah ngenteni imamnya, Yahudi ngenteni mesiahnya, orang Nasrani menunggu juru selamatnya. Nah, nantilah datang yang disebut dengan Dajjal. Nah, itulah yang mereka tunggu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 193 Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Apa itu? An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Jadi tidak ada disuruh nyari kuburan, suruh beriman dan memperbaiki iman. Nah, kemudian Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah kami bagi kami dosa-dosa kami dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi di sini tidak ada kemudian kita disuruh nyari kuburan. Yang ada kita disuruh beramal, disuruh berdoa, disuruh meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu wasilah dalam artian yang tadi orang-orang yang sudah mati, bahkan
Bahkan sebagian orang malah menjadikan itu sebagai bisnis. Karena memang benar-benar namanya istilahnya bisnis itu benar-benar menghasilkan cuan. Atau setengah niku sariwan niku kok pakai buatan mung sak moten niku sak gedene terbelon. Leboke rampung ditumplak karung 5 kurang minimal niku antara 10 sampai 15 karung jujur gini. Begitu sudah dipindahkan boleh buat digelar sepanjang niki wonten yang menghitung banyak duit kabeh itu. Makanya Bapak Ibu dan Allah, nek jenengan mungkin pernah mendengar pembahasan tentang Dajjal, saya sampaikan di salah satu masjid niku setahunan itu baru selesai. Niku disebutkan bahwasanya Dajjal itu bisa memberikan apa yang orang minta, dari mulai tempat kering bisa didatangkan hujan, kemudian bahkan tanah yang paribasannya lumpuh, nelo, tidak bisa diapa-apain. Dajjal ketika mengatakan wahai tanah, keluarlah dari dirimu mas-masan, perhiasan, maka keluar itu mas-masan. Dan orang yang mengikuti Dajjal itu genah, uripe aman terkendali, lancar, tidak ada susah-susah, tidak ada, penak semuanya. Bahkan nanti di akhir ceritanya mereka itu naik gojekan buatan bal-balan. Jadi naik gojekan itu ngelumpuk yang tadi Dajjal itu ngajeng itu buatan pulau ini. Dajjal itu nambah yang Dajjal. Maju setunggal, terus dipecel, del mati, uripe, kau kegendi maju. Waktu itu. Dan bedanya Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa. Al-Masih Isa ketika melakukan itu dia tahu kalau semua itu datang dari Allah. Nah Al-Masih Dajjal enggak, dia merasa, loh aku kok anggar mati nih wong tak urip. Dia merasa berarti aku ini Gusti Allah. Dan saat ini model ngoten itu sudah mulai bermunculan. Dari mulai yang bukan Islam ke India niku. Dewa kula ningali bojo kula kiri-kiri nek wong lanang niku wong sing makan tok mlaku nang ketemu kok pokoke dilosor, piye carane ngambung sikile. Bahkan nek wong edan niku ditututi macam-macam. Nah, ternyata di copy paste Pak sampai ke Indonesia. Ada orang-orang yang dimuliakan sedemikian rupa sampai air yang misal harganya 5.000 bisa jadi puluhan ribu goro-goro didamu terus ditempelin dilebokke toko-toko dijual. Nah, sudah diambah pimpulan gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu dan Allah tidak seperti itu ya, bertabaruk. Jadi nanti urutan dari wasilah itu tabaruk. Tabaruk itu apa? Babnya waliullah dan wali setan. Makanya ketika ada orang mengklaim waliullah perlu diverifikasi. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, nek kamu lihat ada orang iso mlaku ning dhuwure banyu, wa yatiru fil hawa dan bisa mabur di atas udara, maka jangan persaksikan dia sebagai waliullah sampai kamu lihat bagaimana pengamalannya kepada sunnah. Dia itu sholat apa enggak? Wali-wali sing jalan wali itu ngomongnya nek pas wayah sholat gak sholat itu pas ditekoki nek gak sholat sholatnya ning Gus sarung kene kok iki sholatnya ning Mekah ngono. Padahal kan mikirnya pas sholat niku dereng pripun itu. Nah, kadang kita tuh tidak berpikir seperti itu loh, ta'assubnya itu. Sampai yang viral belum lama pundi komplek wali Sunan Cirebon apa niku. Terus saya joglangan niku terus dalane Sunan niku, Sunan Cirebon niku Sunan apa namanya. Nah niku Gunung Jati niku untuk nyemplung mriku terus tembusnya nang Mekah niku. Niki wong Kediri ya duwe Pak. Ten Kediri niku enten pondok namanya Wali Barokah niku enten sumur. Nah niku terus sumure niku lek diciduk, banyune niku banyu Zam-Zam. Nah kan 11-12. Makanya keyakinan hurufat ini sebenarnya nek jenengan mau teliti, ini jane krempet-krempet, mirip-mirip gitu. Mau beda kelakune. Nah, kados babut cilok niku lho. Ketok rame nek wong gawe tak gawe cilok. Isine nggih padha ya wong kanji niku, tinggal dikeki nopo beda. Ning intine mirip. Intine kan dodolan ben entuk sesuatu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus wong ini itu mereka punya infaknya yang mirip kados wong Kristen 10%. Masuk itu dari mulai level desa naik ke kecamatan, kabupaten sampai ke pusat. Dan biar nggak tertracing PPATK, semuanya dalam bentuk cash. Jadi ini rampok-rampok itu timbang rampok mobil ATM, jadi rampok mobil wong ini akeh gitu. Mana niku jelas loyal
sampai level orang nggak punya pun atau 10%. Karena mereka punya keyakinan yang nggak tahan hidupnya sengsara. Banyak Bapak Ibu rahmatullah Allah, berbahagialah dengan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Zakat cuma 2,5% ini pun kalau dengan memenuhi nisab dan haulnya, nek gak memenuhi yo enggak to. Mas zakatku piro lan jenengan kerjane nopo? Kerja kula nggih namung buruh, lah gajine pinten 3 juta. Terus putra kula gangsal, lan kebutuhan jenengan ya 3 juta niku kurang. Lah kurang ya rasa zakat to. Makanya sama-sama gajinya 5 juta bahkan 10 juta, ketika kebutuhannya berbeda, maka enggak kemudian punya kewajiban zakat kalau memang yang didapatkan itu sudah habis Pak untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar buat makan, sandang, pangan, papan itu loh. Papan ini bukan berarti buat rumah sing mewah, buat nek mau nggak punya rumah buat kontrak, buat makan, buat bayar sekolah. Nah ini pun telas. Anak emang kata, ya gaji keluar gede pun belum tentu kena zakat. Nah nek tadi itu kebiahuan, pokoknya nek pengen selamat yang bayar 10%. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini selamatku tidak lewat siapapun kecuali imamku. Sampai dikatakan nanti kan di sini dikatakan tadi Qur'annya mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, kami itu beriman dan catatlah kami menjadi orang-orang yang dan catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Nah, mereka menafsirkan orang LDI ini menafsirkan syahidin di sini adalah imam desanya itu. Imam desa, imam kecamatan. Jadi kamu nanti katanya, kamu nanti ning padang mahsyar itu ditakoni, sapa sing dadi saksimu? Nek kowe itu wong apik, wah, diceluklah imam desa ini. Padahal apa? Di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan mayal fi min qaulin illa istamir illa halo mayal fi min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Orang perlu imam desa, orang perlu pun itu catatan nyambak. Yang terbaik disampaikan dari depan, itu yang terbaik. Yang masih kategori baik disampaikan dari kanan. Yang sudah mulai jelek dikasih dari kiri. Yang parah lagi dikasih dari belakang. Wah, ini yang paling parah. Tidak perlu, tidak ada catatan dari imam desa, imam nopon. Wah, nanti imam desa akan ditanya, lah kowe dadi saksi sapa sing nyekseni kowe iki wong apik? Wah, diangkatlah ditanyalah imam kecamatan, imam kabupaten sampai imam besar kita. Sultanul Auliya. Delalah ya jenenge Sultanul Auliya. Nah, nama Sultanul Auliya itu artinya rajane para wali. Wah, jadi wali-wali itu rajane. Dan kalau pernah ketemu wong kendir itu menamakan dirinya Sultanul Auliya. Jadi dia enggak mau kerja, doyan mangan, doyan ngopi, kamu rokok. Nek rokok niku tempe, Pak. Jadi kaleng black niku sing bunder sak menten iki. Sosok ya ada biskuit niku diisi mbako semprol. Nah, dilinting meneso. Lintingnya mboten ngangge kertas rokok. Kertas sak eneng-eneng iki, sosok kertas koran, sosok kertas ulem, sosok undangan masjid barang linting ini. Terus nek muncul niku teh sak jimbeng lagi. Terus nek mangan niku nunut dulure, nek mboten enten warung tidak omahe galung. Kula tekoki, dadi dhek omahe ditulis jedhe Syekh sinten, Syekh agengan dia ageng sinten. Lali lho, pokoke kelokane Syekh. Kula tekoki, Syekh tapi bener-bener Syekh ora ngerti jeneng asline. Syekh. Sampeyan iki kerja apa? Weh, aku iki gak kerja. Nek gak kerja iki piye? Aku iki dikon prihatin. Sing kan sinten? Nabi Muhammad. Waduh, Nabi Muhammad ini jenenge prihatin. Nah nek gak kerja mangane piye? Terus kuwi rezeki saka Gusti Allah nggih bener. Nek maksud kula pripun ngoten jenengan iki lagi nyekupi harianku pripun. Terus kuwi rahasiane Gusti Allah. Sakit kok dijak teng kamare, Pak. Pun kamare niku sing wonten niku. Terus enten gambar bintang dadae Songo. Niku enten nama wali-wali. Ning tengah niku enten bintang sing gedhe. Fotone dhek enten mriku. Wah, iki piye maksude? Terus ngisore tulisane Sultanul Auliya. Sampeyan Sultanul Auliya? Oh, aku. Nah sing tunjuk sinten jenengan? Sing nunjuk yo Nabi Muhammad. Lho, terus niku wali-wali, lho kuwi muridku kabeh. Waduh. Kali Songo kuwi murid jenengan. Oh, lah padahal jenengan sing gesang niku sedo damu. Alah, kowe ora ngerti ngono kuwi. Waduh. Sesane kula tanget iki.
nabi sing jenengan kersane niku bentuke kados pripun. Kan enten kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Disebutkan Pak ciri-ciri Nabi Muhammad physically detail komplit. Makanya jenengan nek ngimpi ketemu nabi mah maca niku ben genah niku nabi tenan apa mboten sing jenengan temoni. Nah, ciri nabi pripun? Kula tanggap kata yang bersangkutan. Wah, ra ngerti lah lho. Nah, jenengan terus ngimpi ketemu nabi. Kula tak tangel riyen sing jenengan temoni niku sinten? Jojo kleru. Jojo bakul bako gitu. Ngene lho Mas. Aku ki gak ngerti nabi sing tak temoni. Ning aku yakin kuwi nabi. Lah kok ngono? Lah aku pas ketemu yakin iki kok sendiko dawuh. Aku ora wani ndelok. Waduh. Niku nggih mboten leres nek niku. Lah kok iso? Lah jenengan mboten mirsani ya. Niku kudune didelok. Soale wong ngaku-ngaku nabi niku kata. Gak bisa seperti itu. Nah sakniki kula tak ngerti. Jenengan gadah dakon duwe. Lah sakniki ten pundi? Ning Jakarta. Enten opo? Yo kerja, lho terus kan prihatin, yo kita mau prihatin aku dhek kerja ning kono. Iki ora bener. Wong Islam iki wong lanangnya dari tulang punggung, lah kok jenengan malah bojone sing kerja nganti lemboro tekan negara liya mriko pripun. Ya sini iki pokoke angel Islam pokoke angel. Makanya enten mulih aliran sufi niku imame niku lali kula sedaya sinten. Terus ngangge gamis ngeten iki nek kaine utuh iki ra gelem. Kaine niku kudu suwek-suwek niku dijahit. Terus mulai masuk Indonesia. Niku nek dikir muter mantuk-mantuk ngeten iki imame karo nggawa tekan ditutuk-tutuk gitu. Niku anggere wong melu niku mesti nek diwancani ngopo kowe melu kuwi jamane aku ngimpi ketemu nabi kon goleki Syekh kuwi. Mesti ngoten niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih jenengan jangan gampang takjub dengan orang yang mengatakan ketemu dengan nabi dalam mimpi. Jenengan harus pastikan mimpinya itu nopo ngeken nopo. Kalau jelas misal jenengan ketemu nabi kemudian Pak Mbong gitu kan, salatnya ditertibke yo, aja bolong-bolong atau bolong. Tahajudnya jo kurang sangka 11 yo. Nek ngoten niku sae. Tapi nek mulingi aneh-aneh, nah atau satu jenengan. Nggih. Dan sekali lagi jenengan perlu mengkonfirmasi nabi yang ditemui itu benar-benar nabi apa enggak gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawasul berikutnya, tawasul dengan menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu punya asmaul husna. Kalau berdoa gunakanlah itu. Makanya jangan kalau meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah boleh. Tapi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya dengan menginginkan rezeki yang banyak, ya Allah, ya Fatah, ya Alim, itu juga lebih baik. Atau kemudian ya Ghafar, kalau pas minta ampun itu baik. Atau mungkin yang dicontohkan oleh Nabi disampaikan kepada Bunda Aisyah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun. Nah, memuji Allah dulu, ya Allah sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, senang memberikan maaf. Fa'fu anni, maafkanlah hamba. Jadi ada ghafurun, ada afuwun. Ghafurun niku mengampuni tapi catatannya masih ada. Nek afuwun mengampuni tapi catatannya digusek. Jadi nek bahasa Indonesia kan mengampuni sama memaafkan itu seolah-olah lebih berat mengampuni, lebih anteng mengampuni ngoten lho. Tapi nek dalam bahasa Arab, ghafurun sama afuun, nah itu lebih dalam afuun. Dalam konteks Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat Asmaul Husna. Makanya wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggal kata orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah banyak. Tadi itu ngaku ketemu Nabi, ngaku ketemu Allah, ngaku nelpon Allah, ngaku duwe wirid tertentu bisa manggil Allah, dan orang-orang itu ada hari ini di Indonesia semuanya komplit. Awalnya ngaku mimpi ketemu Allah, jamae sekedhik terus dadi kepokai. Terus diunggahke levelnya, ngaku ketemu Allah dalam kondisi sadar. Wah, tambah rame jamae. Karena ya tadi itu, wah ini berarti waliullah. Wong Allah kuwi nemoni. Padahal para nabi itu yang diajak ngobrol oleh Allah langsung niku cuma satu, Nabi Musa. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah mengajak berbicara dengan Musa benar-benar dengan pembicaraan secara langsung. Dan di antara pembicaraan Musa dengan Allah yang akhirnya membantah argumen mereka kalau mereka ketemu Allah di dunia, yaitu Musa pernah minta untuk melihat Allah, kemudian Allah jawab, gunung kae nek misal jeuto bar kenek sinarku cahayaku nek jeuto, berarti kowe iso ndelok aku. Musa ngelirik ke gunungnya hancur. Di situ Musa istighfar. Makanya Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu itu akan melihat Rabbmu nanti hari kiamat, bukan sekarang.
bukan sekarang. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak orang yang kemudian menuntut pengen ketemu, akhirnya membuatlah patung, membuatlah gambar, membuatlah atau menyebutlah orang tertentu menjelma dari Allah, menjelma menjadi yang bersangkutan. Tidak bisa, karena Allah Maha Agung, Maha Besar di atas sana, yang terlalu besar untuk kemudian hanya jadi seorang manusia. Apalagi ngapunten enten sing menganggap binatang-binatang tertentu itu jelmaan dari Allah, itu tambah gak karuan. Sampai sebagian orang itu rebutan kotorannya, terus mungkin negara perindapan mereka niku sapi-sapi niku nggih dikai hiasan terus diarak online lewat satu gang niku dari arah sebaliknya kan nom-nom itu nglosor. Punya keyakinan nek kepidak sapi niku untuk barokah toko. Wah, yo kok ya ora gitu. Sapi kuwi biang kempuyu niku lho. Nek sapine lemu-lemu. Makanya Bapak Ibu dan Allah, pentingnya akidah yang benar ya, jangan sampai menyimpang seperti itu. Wadaru alladziina yulhiduna fi asma, tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Sayudzawna ma kanu ya'malun, mereka benar-benar nanti akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang fitnah-fitnah tujuan mereka kepada Allah, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Sampai nanti dalam hadis syafaat. Niku manusia itu setelah dikumpulkan, ngumpul bareng, maka setiap orang itu akan dibikinkan lagi, diciptakan lagi apa yang mereka sembah. Sing nyembah salib-salibnya digawe. Kemudian fayuqalu fayunadi li ashabis salib idhabu ila salibihim. Dikatakan kepada orang-orang yang menyembah salib, warana salib datang. Kemudian nanti yang menyembah al-awsan, berhala, dibikinkan dari mulai recok, ringin, patung, kuburan, kabeh digawe. Dan mereka ketika disuruh mendatangi, kaki mereka tidak bisa beranjak, selah itu tidak bisa. Ini kan saya kan kudune yang bertauhid yang bener, aku mau krono tidak bisa, tetap aku bawa mereka. Begitu mereka sudah mendatangi semua itu, ditanya satu-satu, wes saya tekan ini karepmu piye, jalukmu apa? Karena sejak di kuburan nggak dikasih minum, di padang mahsyar nggak dikasih minum, hisab mizan nggak dikasih minum, delalah mendatangi telaga nabi-nabinya yang diusir karena bertentangan dengan akidah tauhid. Karena para nabi itu menyampaikan tauhid, mereka nggak menjalankan tauhid dengan benar, maka terusir. Orang kemana minum, padahal di telaga itu nanti nek masuk di situ dikasih minum seteguk itu bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya, gitu kan. Nah akhirnya mereka disuruh mendekati kepada sesembahan-sembahan mereka, ditanya, kowe njaluk apa? Kata mereka, minta minum, haus biar. Nah akhirnya didatangkan neraka yang bentuknya kayak joglangan, didatangkan neraka karena bawahnya panas banget, maka di atasnya itu ada kayak fata morgana, goyang-goyang. Saking panasnya ini menyebabkan kerapatan udara di atasnya ini berbeda dengan sekelilingnya. Jadi fenomenanya kayak ada air, terus dengan ningali dalan pas siang hari yang sangat panas itu kayak enek banyune. Mereka minta minum, dikatakan itu air. Fayata sakotuna, mereka mendekati itu neraka, nyemplung kabeh, plung. Dan ini menjadi dalil orang kafir masuk neraka nggak pakai sirot. Nah, baru setelah orang kafir selesai, orang-orang yang beriman dan sebagian kecil dari ahli kitab itu masih ada yang mengimani Allah, yang Esa itu masih ada. Nah, baru sirot ditegakkan, baru mereka suruh naik satu-satu. Dan itu mengerikan kalau dijelaskan hadisnya secara panjang. Insya Allah kapan-kapan kita sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jaringan 5 menit. Oke. Disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-19, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Berarti kita kalau mau mendekat itu disuruh ibadah, bukan nyari kuburan, bukan nyari petilasan. Sampai enten satu akun niku ten medsos niku nyebutnya Romo Andri, Islam jane wong ganteng dan ora elek. Tapi gaweane niku ben-beda, dhek kare koncone macak dukun, sing siji macak serem ngoten niku. Nah, golek gaweane niku golek petilasan, golek kuburan, sumur tuwa, wit ringin. Terus nek pun ketemu lenggah ten mriku, uripe menyan, uripe napa, nyolok demit segala macam. Dan koncone niku macake niku gondrong, terus motone direngi, lambene ireng, nyekel teken gawe kaya serem, terus tangan sitoke niku nyekel klopo sing sudah diukir bentuk ndas monyet ngoten niku, ndas munyuk ngoten niku. Terus enten sing takon
takok niku namanya sinten niku. Terus dia menamakan dirinya sebagai Mbah Demit. Oh, pantes rupane Demit. Jadi manusia yang sudah dikasih akal fi ahsani taqwim, kerjaannya golek barang gak cetha. Yang Allah sudah mengatakan illa asmaun samaitumuha antum wa apa. Itu mau mbok gawe-gawe, mbok goreko-reko, barangnya gak ono, mbok golek-goleki, engko barang kok tancepi apa, misal mbok tancepi napa tongkat terus obah lho. Berarti enek sing nunggu. Lah iya lah setan gitu kan. Mesti datangi tempat-tempat simu. Makanya jenengan kalau menginginkan rumah yang penuh berkah ya pastikan yang masuk malaikat bukan setan. Begitu masuk setan, wah wis rame tok ning omah. Nah, dan setan itu akan senang masuk kalau tempatnya itu jorok, bau, terus gelap, terus apa? Ada gambar, ada patung. Itu malaikat rahmat nggak mau masuk, malaikat setan itu malah senang ke situ. Nah, makanya santri-santri ini adan padahal cuma di situ kok nggak datang ke sini. Nah, ini perlu dicek itu kamarnya. Nah, jangan-jangan menyimpan baju-baju kotor yang lama gitu kan, yang harusnya dicuci malah disimpan di awetke ben keluar jamur kuping atau jamur nopo niku. Marahi teko setan aslinya. Jangan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok pilih mengatakan rumiyin, insyaallah kita sambung karena masih panjang ini cerita tentang wasilah tawasul. Dan inilah perbedaan kita dengan sebagian kaum muslimin yang meyakini bolehnya bertawasul pada orang yang mati. Insya Allah kita tegak di atas dalil-dalil yang sangat banyak dan